Nah, triknya di sini. Koefisien yang kita kalikan tadi, kita bagikan ke sini. 10/2 dan di sini 3/2. Jadi jawabannya X plus 5 dan X min 3/2. Jawabannya sama. X min 5 atau X sama dengan 3/2. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kelas matematika bersama saya, Aziz Rizky. Oke, kali ini kita akan membahas TPS kuantitatif yang berbahasa Inggris. Jadi banyak dari teman-teman yang mungkin belum terbiasa mengerjakan bertemu soal matematika berbahasa Inggris nanti akan kesulitan. Nah, di sini saya mencoba membantu kalian untuk mengenali kata-kata yang sering digunakan dalam soal matematika. Soal matematika berbahasa Inggris. Langsung saja. Oke, soal yang pertama. Jika XY adalah solusi dari persamaan di atas, equation above, equation itu persamaan above di atas, dan Y-nya tidak boleh dari 0. Berapa rasio dari X per Y? Jadi kan yang ditanyakan kan X per Y ya. Ya kita buat aja ke bentuk X per Y. Nah, di sini persamaannya langsung saja kita distribusikan aja. 3X plus 3Y sama dengan Y. 3Y pindah ruas, kemudian dijumlahkan dengan Y menjadi min 2Y. Y dikurangi 3Y min 2Y. Kemudian 3-nya pindah ruas, Y-nya pindah ke sini ke bawah. X per Y sama dengan min 2/3. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Oke, kita lanjut yang nomor 2. Segitiga ABC di atas adalah segitiga sama kaki. Isosceles itu maksudnya sama kaki. Dengan AB sama dengan AC dan BC sama dengan 48. Rasio DE terhadap DF adalah 5/7. DE dan DF 5/7. Berapa panjang dari what is length? Length itu panjang dari DC. Ini ya yang ditanyakan ya, DC. Nah, yang pertama kita punya info bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC. Artinya apa? Dua sudut ini, sudut B akan sama dengan sudut C. Nah, untuk segitiga yang di bawah ini, dua segitiga ini, karena mempunyai dua sudut yang kongruen, artinya segitiga BDE dan segitiga DCF ini adalah segitiga yang sebangun. Artinya juga dia punya rasio sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Jadi DE dibanding DF itu akan sama dengan, karena kita mencari DC, kita gunakan DC. Jadi DE per DF akan sama dengan BD per DC. Nah, di sini kita punya info bahwa DE per DF itu kan 5/7. Sama dengan BD per DC. Kita kalikan silang gini. Kita punya 5 DC sama dengan 7 BD. Nah, triknya di sini. BD ini kan sama dengan BC dikurangi DC kan. BC dikurangi DC, iya enggak? BD adalah BC dikurangi DC. Kita distribusikan 7 BC dikurangi 7 DC. DC-nya kita pindah ruas ke kiri. Dijumlahkan dengan 5, jadi 12 DC sama dengan 7 BC. Jadi DC itu 7/12 BC. Kemudian kita punya info selanjutnya, BC itu 48. Jadi panjang dari DC itu akan sama dengan 48 bagi 12 berapa? 4. 7 kali 4 28. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 3. Yang mana dari pasangan XY
yang memenuhi, satisfy itu yang memenuhi sistem persamaan di atas. Nah, jadi trik yang pertama teman-teman, kita lihat pilihan jawabannya. Di sini kan kita lihat nilai X atau Y-nya kan beda-beda kan. Jadi triknya adalah cari salah satu nilainya aja untuk menentukan jawaban. Pilih menentukan X atau Y-nya aja. Nah, langsung saja kita cari solusinya X atau Y-nya. Nah, di sini kan kita punya koefisien dari X dan Y-nya itu kan bilangan pecahan semua ya. Untuk menyebutnya kelipatan dari 2, kita kalikan aja dengan penyebut yang paling besar, 8. Jadi ini berapa? 4X min 2Y sama dengan 80. Yang bawah X min Y sama dengan 152. Nah, di sini persamaan pertama kita bisa menyederhanakannya. Kita keluarkan 2, jadi 2X min Y sama dengan 80. Gimana kita bisa memanfaatkan X min Y? Ya udah, kita buat gini aja, X plus X min Y sama dengan 80. Kita punya X min Y kan 152, kita masukkan plus 152 sama dengan 80. Kita punya X plus 152 sama dengan 40. Duanya pindah luas jadi pembagi, 80 bagi 2 40. Jadi kita punya nilai X nya min 112. Mana yang X nya min 112 adalah yang A. Begitu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jika R dan S adalah dua solusi dari persamaan di atas dan R lebih besar dari S, yang mana dari jawaban berikut ini yang bernilai R min S. Jadi kita punya persamaan ini, kita suruh mencari akar-akarnya dulu ya teman-teman. Di sini kita dikasih polinomial pangkat 2 dengan koefisien pangkat tertingginya 2. Gimana nih caranya mencari nilai X yang memenuhi dari polinomial ini? Nah, untuk cara biasanya kan kita gunakan cara seperti ini ya. 2X kuadrat plus 7X min 15 sama dengan 0. Ini kan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, biasanya kan kita cari tahu dulu. Di sini A kali C, di sini B. A kali C berapa? 2 kali min 15 min 30. Di sini B 7. Berapa dikali berapa dikali berapa? Jumlahnya min 30 ketika dijumlah sama dengan 7. Kita tahu. Pertama kita coba 2 dulu. 2 dengan 15. Gak bisa ya. Langsung aja kita lanjut ke 3 dan 10. 3 kali 10 30. 7 dapat dari 10 min 3. Jadi jawabannya 10 min 3. Nah, di sini kita bisa pecah ke sini. 2x kuadrat plus 10x min 3x min 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan yang ini. 2x x plus 5. Di sini kita punya min 3 dikali x plus 5. Kan 3 kali 5 kan min 15 kan. Di sini kita punya x plus 5, di sini juga kita punya x plus 5. Kita keluarkan lagi x plus 5-nya. Jadi dikali 2x min 3. Nah, inilah akar dari persamaannya. Min 5, jawabannya x sama dengan min 5 atau x sama dengan 3/2. Jadi R min S-nya berapa? 3/2 min 5. Kan R-nya kan yang lebih besar kan, berarti 3 dikurangi min 5 berapa? 3/2 ditambah 5 kan bisa diubah 10/2. Jadi jawabannya 13/2. Nah, ini cara yang biasa teman-teman. Di sini kita punya cara yang lebih mudah ya. Di sini kita punya
2x kuadrat plus 7x min 15 sama dengan 0. Caranya adalah kita kalikan bilangan koefisien dari angka tertingginya, kita kalikan dengan yang paling belakang. Jadi x kuadrat plus 7x min 30. Ini jadi persamaannya jadinya beda. Tapi nanti kita lakukan trik untuk mencari akar dari soal yang ditanyakan, persamaan yang ditanyakan. Di sini kan kita lebih mudah ya mencari memfaktorkannya. Di sini kita punya x dikali berapa min 30 dijumlahkan sama dengan 7, sama plus 10 dikurang 3. Nah, triknya di sini koefisien yang kita kalikan tadi kita bagikan ke sini 10/2 dan di sini 3/2. Jadi jawabannya x plus 5 dan x min 3/2. Jawabannya sama, x min 5 atau x sama dengan 3/2. Dikurangkan 3/2 dikurangi min 5 sama dengan 13/2. Jawabannya yang B. Ini harusnya 2 ya kan, sorry salah ketik. 13/2. Oke, soal nomor 5. Dalam sistem persamaan di atas, A adalah suatu konstanta. Yang mana dari jawaban ini yang memenuhi H, tapi A ini akan menyebabkan sistemnya tidak punya solusi. Kita kan punya di sini kan sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear itu untuk dikatakan tidak punya solusi itu yang ketika seperti apa sih? Ya ketika garisnya ini kan persamaan linear, ketika garisnya ini kan sejajar. Jadi dia tidak akan pernah botongan. Kalau berpotongan kan dia punya solusi kan, x, y di sini. Nah, ketika dia tidak punya solusi, dia sejajar. Syaratnya sejajar apa? Gradiennya harus sama, M1 sama dengan M2. Maksudnya M1 punyanya ini, M2 punyanya ini. Nah, untuk mencari gradien tuh gimana sih? Ketika kita punya bentuknya yang AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya berapa? Min A per B. Ya udah, ini kan bisa dibuat ke dalam sini, AX plus BY ini. Tinggal 6-nya dipindah ruas. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita M1 sama dengan min A, min dari min 3 per B nya 1. Jawabannya 3. Untuk yang kedua, gradien yang kedua itu min A per 2, B nya kan 2. Nah di sini kan tadi tidak punya solusi, artinya M1 sama dengan M2. Kita punya 3 sama dengan min A per 2. Jadi A sama dengan min 6. Jawabannya berarti yang A. Oke, soal nomor 6. Berapa nilai N yang memenuhi ini? Mutlak dari N-1 ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kan maksudnya kan mutlak dari N-1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Berapa nilai N-nya? Di sini kan kita bisa untuk menghilangkan nilai mutlak kan kita bisa kita sama-sama kurangi negatif 1 di kedua ruas. Jadi kan kita punya sini min 1 dikurangi min 1 0, 0 dikurangi min 1 jadi min 1. Jadi di sini kita bisa lihat nilai mutlak yang mana yang menghasilkan negatif 1. Nilai mutlak kan hasilnya selalu positif ya teman-teman. Jadi di sini artinya apa? Artinya tidak ada nilai N anggota bilangan real yang memenuhi dari sistem persamaan ini. Gak ada teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena gak mungkin nilai mutlak jawabannya negatif. Kan harusnya hasilnya selalu positif. Begitu untuk N yang anggota bilangan real. Oke, soal yang terakhir kita punya jika 2x kuadrat dikurangi 2y kuadrat sama dengan 72 dan x plus y sama dengan 18, berapa nilai dari x min y? Nah di sini kan
kita punya clue ini, kita punya clue ini, dan kita punya bentuk yang ini. Kalian harus peka teman-teman. Di sini kita punya 2x kuadrat min 2y kuadrat sama dengan 72. Kita bisa keluarkan dulu. 2-nya 2x, 2 dikalikan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 72. Ingat bentuk yang ini teman-teman. A kuadrat min b kuadrat itu akan sama dengan apa sih? A plus b dikali a min b. Nah, di sini kita bisa jadikan seperti ini. 2 dikali x plus y dikali x min y sama dengan 72. Kita punya x plus y sama dengan 18. Jadi 2 kali 18 x min y sama dengan 72. Jadi kita langsung tahu jawabannya. X min y berapa? 72 per 2 kali 18. Jawabannya berapa? 2 kali 18 36. 72 per 36 berapa? Sama dengan 2. Jawabannya mana? Yang A. Gampang kan teman-teman? Oke, mungkin cukup itu saja untuk kesempatan kali ini. Jika kalian suka dengan kontennya, silahkan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, untuk membantu berkembangnya channel pembelajaran matematika di sini.